Assalamualaikum Sobat Football United. Seperti biasa sebelum pertandingan antara kali ini Manchester United menghadapi Liverpool, ada konferensi pers yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Dan seperti biasa di channel Football United ini secara konsisten akan gue sampaikan. Konferensi pers sendiri ini dilakukan setelah Manchester United kalah menghadapi Chelsea di London. Oke. Langsung saja Erik ten Hag ini menyinggung terkait dengan Marcus Rashford. Saya pikir beberapa performa yang terakhir dari Marcus Rashford ini menunjukkan adanya progres, dan waktu ini akan yang menentukan ya. Saya pikir dia memiliki motivasi besar karena dia ingin menjadi sukses dengan kita. Dia ingin mencetak gol, tapi dia juga ingin memenangkan trofi dan juga memberikan kontribusi. Dan kita masih memiliki peluang di FA Cup. Dia ingin berjuang untuk Champions League, posisi Champions League, dan juga Euro yang akan datang. Jadi saya pikir motivasinya saat ini harusnya tinggi. Dan mengenai performanya saat ini ya, di momentum kali ini, dia tentu saja bisa merubah momentum selalu. Sebelum menghadapi Brentford, dia mencetak 3 gol di 3 pertandingan. Ya, tapi menurut gue penampilan Marcus Rashford menghadapi Chelsea nggak banget. Kontribusinya minim, terutama dari sisi pressing dan juga pergerakan di lini depan. Ada perubahan yang cukup signifikan menurut gue ketika Rashford main ataupun ketika Rasmus Højlund yang bermain ya. Rasmus Højlund nampak lebih sering memberikan kesulitan bagi lini belakang Chelsea ketika ingin melakukan build up karena pressingnya yang sangat aktif. Sementara Marcus Rashford menurut gue lebih pasif di pertandingan tersebut. Dan gue juga sepakat dengan Erik ten Hag, harusnya Marcus Rashford dengan tujuan-tujuan yang ingin diraih tadi ya disebutkan, harusnya dia punya motivasi lebih, dan ini ditunjukkan dengan kerja keras yang lebih banyak lagi di atas lapangan. Akankah dia tampil ketika menghadapi Liverpool? Menurut gue nampaknya akan tampil dari bangku cadangan sih, menurut gue secara dengan amatiran. Dan kalau seandainya memang diturunkan, apakah itu dari cadangan maupun juga dari starting line up, gue harapkan dia bisa memberikan efek seperti ketika dia menghadapi Manchester City contohnya, di mana dia memiliki kepercayaan diri, teknik bagus, mencetak gol di sana, tapi harus lebih konsisten. Nah, ini harapannya. Tentu saja suara fans cukup terbelah ya terkait dengan Marcus Rashford ini, tapi menurut gue masa depan dari sang pemain ini ditentukan oleh dia sendiri gitu loh. Apakah dia tetap akan berada di Manchester United musim depan, ini merupakan sebuah ketidakpastian. Dan ya ini juga tergantung pergerakan di bursa transfer nanti. Akankah ada tim ya yang ingin menawar Rashford dengan angka tinggi? Di samping juga dia harus menunjukkan penampilan yang lebih konsisten. Artinya ketika katakanlah dia ingin cabut dari Manchester United dan dia bisa menunjukkan permainan yang bagus, maka harganya akan semakin tinggi. Dan ini sesuatu yang bagus sih sebenarnya bagi Manchester United. Dan juga sebaliknya, ketika dia bisa menunjukkan penampilan yang bagus seperti musim lalu, di situ dia lebih bisa dalam tanda kutip membungkam kritik gitu ya. Tapi ya menurut gue agak sulit dilakukan, mengingat Rashford ini menurut gue lagi secara dengan amatiran, dia orang yang ngikut sebenarnya atmosfer di skuad Manchester United, bukan tipe pemain yang justru menentukan ya dari karakter tim secara kolektif. Mengenai perjuangan di 4 besar ini akan lebih keras. Di pekan ini kita tentu saja kehilangan poin di perpanjangan waktu, dan kita kehilangan 5 poin, dan ini sangat mahal. Poin yang didapat ini sangat mahal karena pertandingan akan semakin tipis, dan kita tahu hal tersebut. Kita harus bisa mengejar, dan kita sekarang memiliki banyak poin yang tertinggal. Ini akan sulit, tapi kita akan terus berjuang. Dan saya yakin Anda akan melihat di tim kita, mereka memiliki karakter. Hari ini mereka telah melihat, kita telah melihat contoh tersebut. Mereka tangguh, dan saya yakin mereka akan seperti itu di hari Ahad dan berjuang menghadapi Liverpool. Ya, menurut gue ya ada hal memang mereka berjuang membalikkan keadaan ketika menghadapi Chelsea, itu gue sepakat. Tapi bagaimana mereka juga harus konsisten nih menurut gue di atas lapangan, konsentrasi, jangan kendor. Instruksi permainan bagaimana? Banyak juga ditanyakan loh Sobat Football United. Gue menilai ya pelatih ini kan
gimana ya, dia punya instruksi tapi dia tidak akan melakukan micromanagement, artinya hal-hal secara detail di atas lapangan. 11 pemain diinstruksikan secara detail ketika pertandingan itu berlangsung, kan tidak demikian. Contohnya 2 gol yang diderita oleh Manchester United itu memang karena keteledoran lini belakang Manchester United. Padahal mereka sedang dalam situasi yang cukup bagus ketika build up menurut gua. Bagaimana banyak pergerakan, cukup cair, determinasi tinggi, umpan-umpan pendek ya kan. Bahkan mereka akhirnya bisa menyamakan dan membalikkan keadaan. Dan setelahnya pun juga mereka mampu bertahan dengan bagus gitu loh. Hanya saja kedua gol yang diciptakan oleh Chelsea itu kalau dilihat lagi di highlights bisa dilihat ya bagaimana nomor 1 Diogo Dalot yang menurut gue tidak beruntung gitu terkait dengan penaltinya. Dia terjatuh dan ketika terjatuh dia membuat Maduoke juga terjatuh gitu loh. Artinya ada ketidakberuntungan lah di sana. Lalu bagaimana situasi gol dari Cole Palmer? Itu juga gue nilai keteledoran pemain belakang Manchester United. Sudah gue bahas di preview bagaimana tidak ada inisiatif ya dari pemain untuk menutup gerak Cole Palmer di atas lapangan. Dan ini menurut gue kombinasi mungkin itu yang lebih tepat ya antara strategi yang diterapkan dan juga attitude pemain di atas lapangan. Bagaimana untuk mengatur pertandingan lebih baik lagi? Untuk saya secara personal, saya harus mengatur pertandingan dan saya harus mengatur tim. Anda telah melihat kalau kita sebenarnya memiliki kualitas, kita memiliki beberapa pemain yang luar biasa. Kita bisa berada di momentum dan kita bisa bermain tinggi dengan standar yang lebih tinggi. Kita telah melihat hari ini di sebuah contoh dan kita telah melihat ketika menghadapi Liverpool sebelumnya. Kita bisa berkompetisi dengan tim yang terbaik dan kita bisa mengalahkan tim-tim terbaik di Premier League. Dan ketika Anda mengalahkan mereka di Premier League, Anda bisa mengalahkan mereka juga di Eropa. Tapi kita butuh untuk belajar bagaimana untuk memenangkan pertandingan-pertandingan. Bagaimana Anda bersikap di pertandingan besar. Dan juga bagaimana untuk mendapatkan 3 poin. Hari Sabtu merupakan sebuah contoh. Hari ini merupakan sebuah contoh. Dan kita harus bergerak terus. Dan kita harus membuat keputusan yang lebih baik ya. Secara individu dan juga secara tim. Ini mengenai chance ya. Terkait dengan tragedi. Ini sangat penting untuk berada di belakang Manchester United untuk mensupport di gaya atau di cara yang positif. Saya pikir ada keterkaitan yang sangat fantastis antara tim dan juga fansnya. Mereka selalu berada di belakang kita. Kita telah melihat 3 minggu yang lalu ketika menghadapi Liverpool berapa banyak efek dan juga impact yang kita dapatkan di kebersamaan. Di cara yang lebih positif di atas lapangan kita akan melakukan lagi ya di hari Ahad sebuah hal positif di Old Trafford. Lalu juga menggunakan kekalahan menghadapi Chelsea sebagai semangat. Kita akan melihat di hari Ahad bagaimana untuk mengalahkan Liverpool. Tapi pertama saya harus katakan saya harus mengatasi hal ini. Artinya kekalahan ini ya. Tapi kita tidak bisa terlalu lama untuk berada di situasi ini. Artinya terus-terusan di situasi kekalahan ini. Kita harus tetap recover atau melakukan recovery secara cepat. Kita harus bisa membalikkan hal ini. Jadi mulai besok hari Jumat ya, kita harus berada di mood yang positif lagi. Kita harus melihat ke depan. Kita harus mengambil energi. Dan ya tentu saja kita akan marah. Kita akan sedih. Tapi dari kemarahan tersebut Anda juga bisa mengambil banyak energi. Dan itu yang harus kita lakukan saat ini. Ya, gua pikir tentu saja kekalahan secara seperti itulah ketika menghadapi Chelsea ini menyakitkan. Gue juga melihat sebenarnya pemain itu berjuang di atas lapangan ya. Mereka fantastis juga, tertinggal 2 gol, bisa membalikkan keadaan. Dan sayangnya mereka melakukan kesalahan yang sudah mereka lakukan sebelum-sebelumnya. Dan ini kan intinya menyakitkan kalah seperti ini. Tapi gue harapkan ini juga ujian karakter dan mental bagi para pemain Manchester United. Bagaimana mereka bisa bangkit. Ini di sisi lain gue lihat juga Liverpool ya, ketika mereka kalah disingkirkan oleh Manchester United, mereka nampaknya terbantu oleh international break. Nah setelahnya ada 2 pertandingan secara beruntun yang mereka mampu menangkan. Di samping ada international break, tapi dari sisi lain gue lihat juga pemain nampaknya bisa bangkit secara cepat. Karakter yang berada di Liverpool yang sudah dibentuk betul oleh Jurgen Klopp ini lebih bagus. Dan ini juga menjadi ujian bagi skuad Erik ten Hag. Akankah mereka yang telah
kalah dengan cara seperti itu ya. Dan juga kalau melihat pertandingan sebelumnya ditahan seri oleh Brentford dengan cara seperti itu juga, akankah mereka bisa bangkit? Menghadapi Liverpool di Old Trafford, ini pertandingan yang sangat spesial menurut gue, terutama bagi fans Manchester United. Dan gue harapkan pemain betul-betul tahu bagaimana harus bersikap, bagaimana harus bermain di atas lapangan. Di samping juga menarik untuk dilihat seperti apa pendekatan permainan yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.